Kepalanya tertunduk, merasakan jurang pemisah semakin dalam saat tawar yang teman-teman sekelasnya bergema jauh di kejauhan, meninggalkannya dalam sunyi yang mencekam. Sebuah bayangan gelap melintas di matanya. Menyadari bahwa koneksi hanyalah sekumpulan notifikasi yang tak pernah sampai padanya, setelah serangkaian kekalahan memilukan yang membuat pasukan terdesak ke titik nadir. Sebuah nama mulai bergaung di antara mereka yang tersisa, memicu ketakutan dan secercah harapan. Siapa sebenarnya sosok Kang Dakchun ini? Dan sekarang, jeritan putus asa membelah malam, saat Taesik merasakan cengkeraman dingin pengkhianatan di belakangnya. Menyadari bahwa makanan itu hanyalah umpan belaka, terhempas oleh kenyataan pahit yang baru saja menamparnya. Ia menyeret langkah ke puncak bukit, mencari perlindungan dari dunia yang tiba-tiba terasa begitu asing. Namun, di bawah naungan pohon rindang itu, ia hanya bisa meringkuk, membiarkan kepedihan membanjiri relung hatinya, sementara senja perlahan merayap, mengubah langit yang cerah menjadi bayang-bayang kegelapan yang kian mendekat. Dalam sunyi yang mencekam, bahu kurusnya bergetar hebat, tanpa mampu dicegah. Sebuah isakan pedih akhirnya memecah keheningan. Larut bersama bayangan senja yang kini sepenuhnya menelan harapan. Pria berkacamata itu melirik, mengamati guratan kekecewaan di wajah pasangannya. Namun, saat pertanyaan itu meluncur, raut muram itu tiba-tiba mengeras, berubah menjadi kilatan amarah yang membara, siap meledak kapan saja di bawah senyum cerah yang begitu mengintimidasi. Jumari dinginnya perlahan mengelus puncak kepalanya yang tertunduk. Gerakan itu, yang seharusnya menenangkan, justru terasa seperti stempel kekuasaan mutlak atas jiwanya yang hancur. Kabar yang mereka dengar barusan terasa seperti palu godam yang meremukkan seluruh harapan. Terhempas ke lereng bukit, tangan mereka terpaut erat. Satu-satunya jangkar di tengah badai keputusasaan yang tiba-tiba melanda. Di tengah badai keputusasaan itu, serulah senyum lembut dihiasi mata yang penuh keyakinan muncul sebagai mercusuar tak terduga. Menjanjikan perlindungan di tengah amukan badai. Terluka parah dan terpojok, ia ambruk di bawah pohon. Memohon Seungha untuk meninggalkannya dan menyelamatkan diri dari ancaman yang mengejar mereka. Namun, Seungha menolak. Mendekapnya erat, bersumpah tidak akan menyerahkannya pada takdir kejam di bawah tatapan tajam yang menuduh. Senyum tipis Niul bergetar, seolah menyembunyikan badai perasaan yang bergejolak di dalam hatinya. Setiap kata yang terucap menjadi panah yang menusuk, mengoyak tipisnya selubung penolakan yang selama ini mereka pegang. Dengan senyum tipis yang melengkung licik, ia menatap tajam, lalu melontarkan pertanyaan bernuansa ancaman. Mengoyak lapisan-lapisan lupa yang berusaha mengubur rahasia kelam mereka di tepi sungai Han. Mendengar itu, bayangan kejadian mengerikan yang telah lama terkubur tiba-tiba menyeruak, membekukan darah lawannya. Wajahnya tertunduk, ditelan bayangan pekat seolah berusaha bersembunyi dari kenyataan. Ia tergagap menolak, aku tidak ingat. Namun, di balik kacamata dan kegelapan, matanya yang terpejam rapat justru diserbu rentetan adegan berdarah di tepi sungai Han, terjebak dalam pusaran air yang dingin. Ia meronta, tangannya berjuang menggapai permukaan yang kini hanya tampak sebagai fata morgana cahaya di atas. Setiap gelembung udara yang lolos dari bibirnya adalah seruan putus asa yang tak terdengar. Saat ia menyadari kegelapan perlahan menelannya, merenggut segala harapan. Haniul, kau lompat ke sungai. Suara panik itu pecah, namun sudah terlambat. Haniul telah menerjunkan diri ke kedalaman gelap, disusul bayangan lain yang bergegas mengejar. Di bawah permukaan yang keruh, dua siluet samar kini mulai tenggelam. Ditarik arus dingin menjauh dari secercah cahaya harapan, saat tawanya pecah, menggema di bawah langit biru yang cerah. Kenangan pahit akan ketidakberdayaan dan penyelamatan yang memalukan itu kembali menghantam, membuat tubuhnya terpaku dalam rasa malu yang menusuk. Wajah sang korban tenggelam dalam penyesalan bisu. Sementara sang pahlawan masa lalu bersukacita dalam kemenangan verbalnya di tengah keheningan yang menusuk. Sang pahlawan masa lalu akhirnya berucap, jujur saja saat itu aku. Namun kata-kata yang menggantung itu tak sedikit pun melonggarkan belenggu penyesalan. Tubuh sang korban yang telah terkulai pasrah justru semakin gemetar, terjerat dalam pertarungan batin yang brutal melawan bayang-bayang masa lalu. Pengakuan yang diucapkan pelan itu menukik tajam ke jantung si pendengar, merobek ketenangan sore yang cerah hingga menyisakan kehampaan membeku di bawah langit biru. Sebuah jurang tak terduga kini menganga di antara mereka.
dipenuhi bisikan pilu tentang batas akhir kehidupan di bawah bayang-bayang pohon yang tenang. Seringai tipis berhadapan dengan keterkejutan saat pertanyaan tajam tentang bunuh diri menusuk keheningan sore, memaksa mereka menghadapi bobot mengerikan dari lompatan impulsif yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, kedamaian padang rumput itu seolah pecah, mengungkap jurang gelapnya dan ketakutan yang tersembunyi di balik sebuah tindakan sesaat. Pukulan yang menghantam ibuku hari itu bukan hanya melukai fisiknya, tapi juga merobek kain tipis kesabaran yang selama ini menahanku. Dalam sekejap, kemarahan yang tertahan meledak, mengubah diriku dari seorang korban pasif menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya di bawah langit yang cerah membentang. Pandanganku menembus batas cakrawala, bukan lagi mencari harapan, melainkan mengukur jarak menuju konsekuensi mengerikan yang akan kami lepaskan. Keheningan di antara kami adalah sumpah dingin yang tak terucap, janji untuk membiarkan kegelapan yang baru bangkit merobek dunia ini. Meski bibirnya melukis senyum tipis dan ia berujar untuk melupakan. Dalam hati yang tersembunyi di balik kelopak mata terpejam itu, badai sesar dan perpisahan baru saja pecah. Ia hanya bisa tersenyum, mengikis habis sebagian dari dirinya demi menahan jerit pilu agar tak terdengar oleh siapapun. Setelah sekian lama memendam beban yang terlalu berat untuk usia remajanya, sang gadis akhirnya ambruk ke rerumputan, seolah seluruh kekuatannya terkuras habis. Di sisinya, pemuda itu hanya bisa menatap sendu, menyaksikan kerapuhan yang tak tertahankan melingkupi sahabatnya di bawah naungan pohon yang sepi. Ia telah mencapai batasnya, di mana semua ketabahan yang dipupuk demi ibunya runtuh, meninggalkan hanya kehampaan yang memilukan. Senyum enigmatis pria berambut coklat itu menggantung di udara, memecah ketenangan sore yang damai. Tatapan pria satunya melebar, ditarik paksa kembali ke momen mengerikan saat mereka pertama kali terengah-engah di daratan. Sebuah ingatan yang selama ini mati-matian ia kubur. Pria satunya melebar, ditarik paksa kembali ke momen mengerikan saat mereka pertama kali terengah-engah di daratan. Sebuah ingatan yang selama ini mati-matian ia kubur. Kini, di hadapannya, tubuh sang sahabat kejang di dek yang basah. Batuk tersedak menggema memecah keheningan, memaksa pria itu menahan erat seolah bisa menariknya kembali dari jurang maut tertenggelam dalam genangan air berbau busuk itu. Tubuhnya kini bergetar hebat, memuntahkan cairan kotor yang membakar tenggorokannya dan mengikis setiap sisa tenaga. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan pasir dan racun. Saat kesadarannya mulai meredup di antara rasa jijik dan kepedihan yang tak tertahankan, tawarian gadis itu, yang menusuk tajam bagai belati di tengah keheningan sore, mengoyak kembali luka lama kehinaan yang baru saja ingin dikuburnya. Sementara ia hanya bisa menunduk pasrah, berharap bumi menelannya hidup-hidup di bawah bayangan kegembiraan kejam yang tak kunjung usai. Dan setelah aku ketawa lama sekali, sebuah senyum penuh makna tersungging di wajahnya. Saat api kepuasan membakar di dalam, membimbingnya melangkah menuju takdir baru yang baru saja ia ukir dengan tangannya sendiri. Sebuah kekuatan tak terduga mendorongnya bangkit, mengubah rasa takut menjadi tekad yang membara. Dengan rahang terkatup rapat dan tatapan lurus ke depan, ia berbalik, siap menghadapi apapun yang menantinya di balik rimbunnya dedaunan, tidak lagi lari. Mata sang pemuda melebar, menyadari beratnya kalimat yang terucap di tengah senyum ceria yang justru terasa begitu pilu. Keheningan mencekam seketika merenggut ketenangan mereka, meninggalkan beban tak terucap di bawah cerahnya langit biru. Pelukan dingin air masih terasa melekat, namun kehadiran sunyinya yang kontras dengan keputusasaan lamanya telah mencairkan hati yang membeku. Perlahan, secercah harapan yang rapuh mulai menyala, membisikkan kemungkinan untuk kembali mempercayai. Haniul hanya bisa menunduk dalam. Wajahnya memerah menahan malu yang bercampur aduk dengan bayangan menakutkan saat ia nekat menceburkan diri. Pertanyaan itu menggema, menusuk jauh ke dalam benaknya yang masih dihantui kengerian dan sebuah keputusan impulsif yang tak bisa ia jelaskan, tercekat oleh rasa malu dan penyesalan. Pemuda itu menunduk, bibirnya dengan enggan mengakui kepanikannya saat melihat insiden itu. Namun, di balik kacamata dan rambut yang menutupi matanya, tersembunyi ketakutan yang lebih dalam seolah apa yang terjadi hanyalah awal dari kekacauan yang jauh lebih besar. Kukuku kamu suka sama aku ya? Bisiknya, seringai liciknya mengunci tatapanku bagai predator yang baru menemukan mangsanya. Seluruh duniaku runtuh,
menyisakan kekosongan dingin yang mematikan. Seruan lantang bintang-bintang tentu saja tidak. Bintang-bintang meledak, memecah keheningan senja di puncak bukit, menancapkan tekad tak tergoyahkan di tengah bayangan keputusasaan yang melingkupi mereka. Dengan tegas, salah satu siluet menolak gagasan menyerah. Siap menghadapi badai apapun demi orang yang duduk di sampingnya. Gurauan bercanda kor, memecah ketegangan. Namun justru menciptakan kekosongan yang lebih dalam. Sebuah napas melayang di angkasa, menanggung beban perasaan yang tak terungkap. Kini, hanya ada luasnya langit biru yang menjadi saksi bisu, menelan janji yang hampir terucap, halaman depan yang sunyi membeku dalam ketegangan, seolah gedung itu sendiri menahan napas. Di balik pintu merah nan megah, takdir seluruh kota akan segera diputuskan. Pintu kamar 1-2 itu sedikit terbuka, mengundang tatapan waspada ke dalam kegelapan yang menyelimuti. Dengan napas tertahan, ia melangkah maju, tahu bahwa di balik ambang ini, sebuah takdir atau kehancuran menanti di balik kerudung misteri, terjebak dalam lingkaran cahaya dingin dari jendela. Sosok mungil itu mengepal erat barang di tangannya, punggungnya membungkuk pasrah. Di hadapannya, bayang-bayang dominan itu menunggu. Keheningan mencekam yang lebih berat dari setiap kata-kata yang terucap. Mata Daichun yang tajam langsung menyipit, mengunci pandangannya pada roti yang salah di dalam tas kertas. Siswa malang itu merasakan jantungnya mencelos, menanti pukulan pertama yang tak terhindarkan seiring bayangan gelap amarah Daichun menyelimutinya. Namun, hantaman yang dinanti tak kunjung tiba. Seringai sinis Daichun justru mereka. Kata-kata tajamnya menghujam mental lebih dalam dari pukulan fisik. Membelokkan kesalahan dengan aura dominasi yang gelap. Senyum mengerikan Daichun semakin mereka. Menguncikan Taishik dalam kepanikan bisu. Pertanyaan retoris itu diucapkan dengan seringai dingin, menghunjam mentalnya lebih dalam dari pukulan fisik apapun. Tubuh Taishik menegang, seolah setiap sarafnya disengat oleh tatapan tajam dan nama yang diucapkan layaknya vonis mati. Senyum licik sang penindas semakin lebar, mengabaikan permohonan maaf itu saat tangannya mencengkeram erat bahu yang gemetar. Menjanjikan nasib yang lebih buruk dari sekadar teguran. Di tengah cengkeraman putus asa pada seragamnya, sosok jangkung itu hanya melebarkan seringai kejinya. Pertanyaan tenang, namun liciknya, menjadi deklarasi kendali yang mengerikan. Suasana mencekam di ruangan remang-remang itu semakin pekat. Terbungkus antisipasi predator dari bayangan-bayangan yang mengawasi di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang. Nyaris melompat keluar dari dada saat menyadari derap langkah di balik tirai yang terbuka perlahan. Dunia mendadak berhenti, menyisakan hanya tatapan terkejut dari sosok di depannya yang kini juga terpaku. Seringai iblis mengambang di wajah yang sebagian gelap saat sosok itu melontarkan perintah dingin. Taishik, lakukan, membuat pemuda di hadapannya membeku. Matanya membelalak ketakutan dan hanya sanggup mengeluarkan seruan Hunki yang tercekat. Detik berikutnya, cengkeraman kuat menghantam kerahnya. Menyeretnya maju ke dalam bayangan sang predator tanpa ampun, dalam bayang-bayang yang pekat. Sepasang mata menyala penuh ancaman, memancarkan kedinginan yang mematikan. Ucapannya melayang bagai vonis, memaksa lawan bicaranya memilih antara kehancuran total atau kembali pada takdir yang ia anggap hina. Seketika, sebuah kekuatan tak kasat mata menghantamnya dengan telak, melemparkan tubuhnya ke belakang dan merenggut napasnya. Jeritan ahai pecah dari bibirnya saat dunia di sekelilingnya memudar dalam kepanikan yang membekukan. Terdengar retakan memekakkan telinga saat puing-puing berhamburan, dan ia merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Wajahnya berkerut dalam penderitaan, matanya terpejam erat menahan lolongan yang mendidih di tenggorokannya. Lolongan hiaa yang tertahan itu akhirnya merobek tenggorokannya, meledak bersama kepalan tinju yang melayang ganas, mengentakkan sosok di hadapannya ke dalam keterkejutan total. Kekacauan batin yang selama ini ia redam kini tumpah ruah dalam gelombang amarah dan keputusasaan yang tak terbendung tanpa ampun. Setiap tendangan dan pukulan Taishik menghunjam tubuh tak berdaya di lantai. Mengukir jerit tertahan dari bibir yang berlumuran darah, diiringi sorak-sorai bejat dan instruksi untuk merekam. Tawa kejam mereka membakar setiap inci kehormatan sang korban. Merobeknya hingga menjadi kepingan di bawah tatapan dingin. Jantung berdebar liar di dalam dada, dan dengan gerakan yang nyaris tanpa suara, kaki itu meluncur keluar dari balik sudut, siap menghadapi apapun yang menunggu di kegelapan yang membisu. Seketika, ketegangan yang mencekam menusuk kulitnya,
saat mata itu menyapu pemandangan di depan. Mencari petunjuk akan bahaya yang akan segera datang, mata tajamnya menyipit di balik bayangan pekat. Berusaha menembus kebingungan yang merayapi benaknya dari pertanyaan tak terduga itu. Setiap ototnya menegang, menduga manuver licik atau bahaya yang lebih besar akan segera terungkap, mata tajamnya menyipit di balik bayangan pekat. Berusaha menembus kebingungan yang merayapi benaknya dari pertanyaan tak terduga itu. Setiap ototnya menegang, menduga manuver licik atau bahaya yang lebih besar akan segera terungkap. Bayangan gelap menari di lantai saat ia menemukan dua temannya dalam kekacauan brutal. Sebuah kepalan tangan melayang siap menghancurkan. Seketika, keheningan koridor pecah oleh jeritan tertahan. Dan ia tahu, pilihan ada di tangannya dengan tatapan kosong yang mengunci. Namun menyimpan gejolak badai di dalamnya, ia menoleh perlahan. Seolah siap menghadapi takdir yang baru saja dihadapkan padanya. Sebuah sorotan tajam tiba-tiba menyayat kegelapan, membekukan darah di nadinya. Dengan mata terbelalak kosong dan mulut ternganga dalam ketakutan, ia tahu pengejarnya akhirnya menemukan persembunyiannya, dan tak ada jalan keluar.